Om Swastiastu, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai analisis optimasi ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan saya, Niputu Ayu Susanti Febriani, NPM 1932 12 10 17. Masuk ke dalam pembahasan, yaitu yang pertama adalah mengenai hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal dari suatu fungsi ekonomi. Hubungan antara biaya total, rata-rata, dan marginal merupakan konsep serta ukuran yang sangat penting dalam optimasi. Pada dasarnya, hubungan antara biaya total, rata-rata, dan marginal adalah sama, baik untuk biaya, penerimaan, produksi, maupun laba. Hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan, tabel atau grafik. Bila hubungannya sederhana, tabel atau grafik dapat mencukupi. Namun bila hubungannya rumit, menggambarkan hubungan dalam suatu bentuk persamaan mungkin diperlukan. Dalam hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal dari suatu fungsi ekonomi, terdapat beberapa model, yaitu salah satunya adalah model persamaan. Dalam rumus model persamaan, Q digambarkan sebagai jumlah produk yang dijual. Lalu, penerimaan total digambarkan sebagai TR. Penerimaan total atau TR itu sendiri merupakan fungsi dari jumlah produk yang terjual, di mana suatu hubungan fungsional yang lebih khusus diberikan oleh persamaan. Pengistilahan dari masing-masing rumus tadi memiliki pengertiannya masing-masing, yaitu yang pertama adalah biaya total atau total cost atau TC. Biaya total merupakan keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Konsep biaya total dibedakan menjadi 3 pengertian, yaitu biaya total atau total cost, biaya tetap total atau total fixed cost, dan yang terakhir ada biaya perubahan total atau total variable cost. Yang kedua ada biaya rata-rata atau average cost, di mana apabila produksi jangka pendek menghasilkan output sebesar 0 unit, maka dapat dihitung biaya rata-rata atau average fixed cost dan biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Sama halnya dengan biaya total, konsep mengenai biaya rata-rata yang dibedakan menjadi 3, yaitu biaya tetap rata-rata, biaya perubahan rata-rata, dan biaya total rata-rata. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah peningkatan biaya total yang berasal dari produksi 1 unit output produksi. Biaya marginal mengukur biaya input tambahan yang diperlukan untuk memproduksi tiap unit output berikutnya. Karena biaya tetap tidak berubah ketika ada biaya output, biaya marginal mencerminkan perubahan biaya variabel. Jika fungsi biaya terdiferensiasi, biaya marginal dapat dinyatakan sebagai rumus berikut, yaitu MC sama dengan MC sama dengan TC sama dengan DTC atau DQ. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Flamasani, NPM 1932 12 10 32 dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal. Itu juga sangat penting dalam pembuatan keputusan manajerial, karena nilai marginal menunjukkan perubahan dari nilai total. Maka jika nilai marginal tersebut lebih besar dari nilai rata-rata, pasti nilai rata-rata tersebut sedang menaik. Yang kedua, penggambaran hubungan antara nilai total, marginal, dan rata-rata. Slope adalah satuan ukuran kemiringan sebuah garis dan didefinisikan sebagai tingginya kenaikan atau penurunan per unit sepanjang sumbu horizontal. Slope adalah sebuah garis lurus yang melalui titik asal ditentukan dengan pembagian koordinat Y pada setiap titik pada garis tersebut dengan koordinat X yang cocok. Yang ketiga, ada penurunan kurva total dari kurva marginal atau rata-rata. Penurunan laba total dari kurva laba rata-rata. B. Laba total adalah laba rata-rata dikalikan jumlah output. Laba total yang sesuai dengan output atau O1 misalnya adalah laba rata-rata A dikalikan output O1. Laba total tersebut sama dengan luas bidang segi 4 atau OA BOI, yang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan nilai total dengan nilai rata-rata. Yang kedua, hubungan nilai total dengan nilai marginal. Yang ketiga, hubungan nilai rata-rata dengan nilai marginal. Selanjutnya, ada
hubungan antara nilai total dengan nilai rata-rata, yaitu terdapat pada setiap titik sepanjang kurva nilai total, nilai rata-rata yang cocok ditunjukkan oleh kemiringan garis lurus yang ditarik dari titik 0 menuju titik tertentu. Selanjutnya, ada hubungan nilai total dengan nilai marginal. Terjadi jika garis lurus yang menyinggung kurva mulai total bersifat positif, maka nilai total meningkat. Jika garis lurus yang menyinggung kurva nilai total bersifat negatif, maka nilai total menurun. Jika garis lurus yang menyinggung kurva nilai total bersifat tidak positif dan tidak negatif dengan nilai 0, maka nilai total tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Dan terakhir ada hubungan nilai rata-rata dengan nilai marginal. Pada produksi atau tingkat output yang terjual rendah, kurva nilai marginal selalu di atas kurva nilai rata-rata, yang artinya nilai rata-rata sedang naik, walaupun nilai marginal mencapai titik maksimum pada Q1 dan kemudian menurun, tetapi kurva rata-rata terus meningkat. Pada tingkat Q2, nilai marginal sama dengan nilai rata-rata. Saat itu, rata-rata nilai maksimum. Setelah melampaui Q2, laba marginal sudah di bawah nilai rata-rata, akibatnya nilai rata-rata menurun. Perkenalkan, nama saya Syokode Sitrisna Putri, NPM 19321211046. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu menghitung nilai laba maksimal perusahaan dengan pendekatan total. Pendekatan totalitas membandingkan pendapatan total atau TR dan biaya total atau TC. Dalam pendekatan totalitas, biaya variabel per unit output dianggap konstan, sehingga biaya variabel adalah jumlah unit output yang dikalikan dengan biaya variabel per unit. Implikasi dari pendekatan totalitas adalah perusahaan menempuh strategi penjualan maksimum. Sebab makin besar penjualan yang diperoleh, maka makin besar pula laba yang diperolehnya. Hanya saja sebelum mengambil keputusan, perusahaan harus menghitung berapa unit output yang diproduksi untuk mencapai titik impas. Kemudian, besarnya Q jumlah unit output dibandingkan dengan potensi permintaan efektif. Jika persentase 80%, maka untuk mencapai titik impas, perusahaan harus menjangkau 80% potensi permintaan efektif. Makin kecil Q atau jumlah output, atau makin kecil persentase jumlah outputnya terhadap potensi permintaan efektif, dianggap makin baik sebagai risiko yang ditanggung perusahaan makin kecil. Pendekatan totalitas sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari karena memang dianggap mudah dan sederhana. Namun, metode ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu sulitnya membedakan biaya tetap dan biaya variabel. Kedua, pendekatan ini mengabaikan gejala penurunan pertambahan hasil yang berimplikasi pada baik kurva biaya maupun kurva pendekatan tidak berbentuk garis lurus. Pendekatan totalitas hanya dapat dipakai bila usaha yang dianalisis relatif sederhana dengan skala produksi tidak besar. Perkenalkan, nama saya Putri Ida Ayu Lestari, NPM 19321211047. Materi selanjutnya 2.3, yaitu menghitung nilai laba maksimal perusahaan dengan pendekatan marginal. Pendekatan marginal atau marginal approach. Dalam pendekatan ini, perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal atau MC dan pendapatan marginal atau MR. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC. Kondisi tersebut bisa dijelaskan secara matematis, grafis, dan verbal. P sama dengan TR dikurang TC. Laba maksimum tercapai jika turunan pertama fungsi P atau .tc atau .k sama dengan 0 dan nilainya sama dengan nilai turunan pertama tr atau .tc atau .k atau mr dikurangi nilai turunan pertama tc dalam kurung .tc atau .k atau mc. Oleh karena itu, perusahaan akan memperoleh laba maksimum bila ia berproduksi pada tingkat output di mana mr sama dengan mc. P sama dengan tr dikurang TC. Laba maksimum tercapai bila turunan pertama fungsi P sama dengan 0 dan nilainya sama dengan nilai turunan pertama TR dikurangi nilai turunan pertama TC. MR dikurang MC sama dengan 0. Nilai mutlak MR sama dengan MC. Nilai mutlak atau maksimum atau kerugian minimum.
Selanjutnya ada kurva biaya total TC yang bentuknya kurva seperti huruf S terbalik. Kurva pendapatan total TR diperoleh dengan cara mengalihkan kurva produksi total atau TP dengan harga jual output per unit atau Q pada pembahasan teori produksi. Telah diketahui bahwa kurva TP berbentuk huruf S karena kurva TR diperoleh dengan cara mengalihkan kurva TP dengan sebuah bilangan sebesar nilai P pada kurva TR juga berbentuk huruf S. Bisa dilihat gambar berikut adalah kurva pendekatan marginal. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nilu Hayu Putu Anggulistari, NPM 1932121052. Di sini saya akan menjelaskan menghitung nilai maksimal fungsi multivariat tanpa kendala. Dalam ekonomi manajerial, tujuan pokok manajemen adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Memaksimumkan nilai perusahaan mencakup faktor-faktor penentu penerimaan biaya dan tingkat diskonto. Untuk setiap tahun pada masa yang akan datang, penerimaan total atau TR suatu perusahaan secara langsung ditentukan oleh jumlah produk yang terjual dan harga jual. Dengan rumus TR sama dengan P dikali Q, di mana P adalah harga pokok dan Q kuantitas. Dalam pembuatan keputusan, hal-hal penting yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan kuantitasnya. Faktor tersebut meliputi yang pertama, pemilihan produk yang dirancang oleh perusahaan, yang kedua, pengolahan produk, yang ketiga, strategi periklanan, yang keempat, kebijakan harga, yang kelima, sifat persaingannya, dan yang keenam, bentuk perekonomian. Dari faktor-faktor di atas, hubungan antara penerimaan tersebut mencakup baik pertimbangan permintaan maupun penawaran. Saya akan menjelaskan tentang menghitung nilai maksimal fungsi multivariat dengan kendala. Dalam proses pengambilan keputusan yang dihadapi oleh para manajer, ada berbagai kendala yang membatasi pilihan-pilihan yang tersedia bagi para manajer tersebut. Misalnya, seorang manajer produksi ditugaskan untuk meminimumkan biaya total dalam memproduksi sejumlah produk tertentu dari perusahaannya. Di samping itu juga harus memaksimumkan output dari suatu departemen tertentu dengan sejumlah sumber daya tertentu yang tersedia. Demikian pula para pegawai keuangan berusaha untuk meminimumkan biaya untuk memperoleh modal, sering kali harus bekerja di bawah kendala-kendala yang ditetapkan oleh persyaratan pembiayaan investasi dan keseimbangan kas dan oleh para kreditor. Secara umum, masalah optimasi terkendala ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu masalah maksimalisasi dan masalah minimalisasi. Misalnya, sebuah perusahaan memproduksi produknya dengan dua pabrik dan bekerja dengan fungsi biaya total atau total cost, yaitu TC sama dengan 3X kuadrat plus 6Y kuadrat dikurang XY, di mana X merupakan output dari pabrik yang pertama dan Y merupakan output dari pabrik yang kedua. Manajemen akan berusaha untuk menentukan kombinasi biaya terendah antara X dan Y dengan tunduk kepada kendala bahwa produk total harus 20 unit. Jadi kendala X plus Y sama dengan 20. Dengan menyelesaikan kendala X dan mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam fungsi tujuan, maka X sama dengan 20 min Y, Y sama dengan 20 min Y ini dari X plus Y sama dengan 20. Kemudian untuk fungsi total cost, TC sama dengan 3X kuadrat plus 6Y kuadrat min XY. Nah, karena kita sudah tahu nilai X-nya, maka tinggal masukkan saja ke rumus total cost. Jadi, TC sama dengan 3 dikali 20 min Y kuadrat plus Y kuadrat min XY. XY tadi 20 min Y dikalikan Y. Ini tinggal dihitung, hasilnya adalah TC sama dengan 1200 min 140 Y plus 10 Y kuadrat. Setelah mendapatkan fungsi total cost yang telah dikombinasikan dengan kendala, maka fungsi tersebut di atas sebagai masalah minimasi tak terkendala. Untuk mencari berapa besar nilai X dan Y, maka kita harus menyamakan turunannya sama dengan 0. Turunan yang kita ambil dari min 140Y plus 10Y kuadrat. Turunan dari min 140Y adalah min 140. Turunan dari 10Y kuadrat adalah 20Y sama dengan 0. Seterusnya kita cari nilai Y adalah 20
Y min 140 sehingga Y sama dengan 7. Ketika sudah ketemu nilai Y, maka kita sudah bisa mencari nilai X. X plus Y sama dengan 20. Jadi X plus 7 sama dengan 20. Jadi X sama dengan 13. Oleh karena produksi output pabrik pertama adalah 13 unit dan pabrik kedua adalah 7 unit, adalah kombinasi biaya terendah dalam menghasilkan 20 unit produksi dari perusahaan tersebut. Maka total cost adalah, kembali ke rumus awal, yaitu kita masukkan persamaannya, yaitu TC sama dengan 3X kuadrat ditambah 6Y kuadrat min XY sama dengan 3 dikali 13 kuadrat ditambah 6 dikali 7 kuadrat min 13 kali 7.